Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi yaitu rekursif. Materi ini adalah berada di mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi di sini setelah kemarin kita belajar mengenai prosedur fungsi, nah ini dilanjutkan dengan rekursif. Sebelum saya jelaskan apa itu definisi dari rekursif, kemudian bagaimana membuat rekursif, ciri-ciri dari rekursif. Nah, saya sebelumnya akan menjelaskan dulu tentang salah satu contoh dari rekursif atau penerapan dari rekursif. Rekursif ini digunakan salah satu contohnya itu untuk menghitung faktorial. Jadi kalau kalian sudah belajar yang namanya matematika atau struktur diskrit atau ya semacam matematika begitu, ada yang namanya faktorial. Jadi kalau misalnya diminta faktorial 2, misalnya dicontohkan faktorial 2, cara menghitungnya adalah 2 kali 1 ya, baru dihitung hasilnya dikalikan. Kalau misalnya ada faktorial 3, berarti mulai dari 3 kali 2 kali 1, nilainya berapa. Kemudian faktorial 4 juga mulai dari 4 kali 3 kali 2 kali 1, begitu, dan seterusnya. Jadi faktorial itu adalah perkalian mulai dari berapapun yang diinginkan, n yang diinginkan, sampai dia berhenti pada saat 1, stopnya di 1. Jadi dia akan selalu mengulang n dikali dengan n kurang 1 dikali dengan n kurang 2 kali n kurang 3, begitu dan seterusnya sampai dia stop di angka 1. Nah, itu adalah faktorial. Berhentinya adalah di angka 1. Jadi faktorial ini adalah suatu perhitungan ya yang selalu mengurangi satu angka, perhitungan perkalian yang mengurangi satu angka sebelumnya sampai dengan berhentinya pada saat 1. Nah, contoh dari perhitungan faktorial ini kita bisa menggunakan rekursif atau kita bisa menggunakan perulangan ya. Rekursif itu sebenarnya adalah perulangan atau sesuatu yang berulang-ulang dengan hanya melakukan apa yang menjadi apa sih yang diulang. Kalau misalnya di dalam faktorial ini yang diulang adalah mulai dari n, kemudian dikali dengan n-1 dikali n-2. Nah, itu kan diulang-ulang terus, n kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4, dan seterusnya sampai berhentinya pada saat angka 1. Misalnya kalau 1 faktorial nilai 1, dimasukkan 0 faktorial nilainya adalah 1, dimasukkan minus 1 faktorial adalah 0. Jadi sebelum kalau misalnya minus 1, minus 2, minus 3 nilainya selalu 0, berarti itu adalah batasan. Jadi ada batasannya, yaitu mulai dari minus 1 karena nilainya selalu 0, batasan juga 0 kalau nilainya menjadi 1, kalau 1 jika nilai adalah 1. Selain itu kalau lebih dari 1 maka dia akan dikurangi 1 ya. Perkaliannya mulai dari n dikali dengan n kurang 1 terus kali dengan n kurang 2 sebenarnya ya, begitu. Jadi yang sebelah ini ada 4 dikali dengan 3 dikali dengan 3 kurang 1 ya, 2 kali dengan 2 kurang 1, 1. Hasilnya berapa? Jadi ada stopnya adalah 1. Nah, jadi faktorial itu seperti itu. Dia akan selalu berulang ya, pemanggilan dirinya sendiri istilahnya begitu. Memanggil dirinya sendiri yang selalu berulang sampai dengan ada batasannya. Batasannya sampai kapan? Jadi ini pengertian dari rekursif. Adalah rekursif itu berupa metode yang memanggil dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi rekursif itu pemanggilan dirinya sendiri, yang mana biasanya pemanggilannya itu berupa fungsi. Makanya diajarkan fungsi dan prosedur dulu, baru belajar rekursif. Nah, fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara langsung atau lewat fungsi lain disebut dengan fungsi rekursif. Ya, berulang-ulang terus.
Rekursif sangat mudah untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Ciri masalah yang dapat diselesaikan secara rekursif adalah masalah itu dapat direduksi menjadi satu atau lebih masalah serupa yang lebih kecil. Nah, jadi kalau mau menggunakan rekursif, biasanya kita itu membuat masalah itu kita pecah-pecah menjadi kecil. Seperti faktorial tadi, misalnya faktorial itu akan pengurangan nilainya dikurang dengan minus 1, dikurang dengan nilai dikurang 1, begitu seterusnya. Nah, itu adalah rekursif. Rekursif ini bukan berupa prosedur ya. Nanti metodenya itu bukan berupa prosedur, tapi dia akan berupa fungsi. Sifat-sifat dari rekursif, yang pertama, dapat digunakan ketika inti dari masalah terjadi berulang-ulang. Jadi itu tadi faktorial berulang-ulang ya. N dikali N minus 1 terus dikali dengan N minus 1, N minus 2 dan seterusnya. Dia sedikit lebih efisien dari iterasi, lebih elegan ya sebenarnya sama-sama aja ya. Lebih baik kelihatannya dibandingkan dengan menggunakan perulangan. Sebenarnya bisa aja sih menggunakan perulangan ya, tapi lebih elegan katanya. Metodenya sendiri dimungkinkan untuk memanggil sendiri, ya memanggil dirinya sendiri. Data yang berada pada metode tersebut seperti argumen disimpan sementara ke dalam stack sampai metode memanggilnya diselesaikan. Jadi nilainya itu nanti hasil perhitungan biasanya nanti ada parameter, dia itu akan disimpan dulu ke dalam stack nilainya, kemudian baru nanti pada saat di dalam mau diselesaikan baru pada saat pemanggilan baru sampai setelah dipanggil baru diselesaikan. Nah, secara umum ya algoritma rekursif itu ada dua kasus. Yang pertama kasus induksi. Satu atau lebih kasus pemecahan masalah dilakukan demi menyelesaikan masalah serupa yang lebih sederhana ya. Jadi kalau faktorial tadi, kalau kasus induksinya itu adalah dia kapan dia harus memanggil dirinya sendiri ya. Tapi ada satu lagi kasus dasar atau kasus penyetop. Satu atau lebih kasus sederhana sehingga permasalahan tidak perlu lagi menggunakan rekursif. Jadi kalau misalnya disebutkan faktor atau faktorial tadi, kasus penyetopnya pada saat kapan? Kalau misalnya dia minus 1 atau kasusnya 0, kalau kasusnya 1, itu tidak perlu lagi kita panggil atau gunakan rekursif. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah 4 faktorial, berarti nanti manggil kasus induksinya dulu, baru terakhir nanti manggil kasus penyetopnya. Jadi harus hati-hati ya. Catatan supaya tidak terjadi rekursif yang tidak berhingga, setiap langkah rekursif harus mengarah ke start kasus penyetop. Jadi ketika kita membuat rekursif ini harus diarahkan ke base case-nya atau kasus penyetopnya sehingga dia tidak terjadi rekursif yang tidak berhingga seperti perulangan ya. Jangan sampai terjadi perulangan yang tidak berhingga. Nah, sama. Di sini juga kita harus arahkan dia stopnya itu adalah ada kasus penyetopnya. Jangan lupa harus ditampilkan atau harus dituliskan kasus penyetopnya. Ini ya aturan rekursif. Yang pertama, definisikan base case yang tidak perlu rekursif lagi atau kasus penyetopnya. Kemudian bagian rekursif pastikan akan bergerak menuju base case ya, bergerak menuju penyetopnya. Kemudian asumsikan bahwa panggilan rekursif terhadap subproblem berjalan benar gitu. Kalau memanggilnya itu benar, parameternya harus diperhatikan. Kemudian hindari duplikasi proses untuk nilai input yang sama dalam rekursif call yang terpisah. Jadi kalau misalnya dia ada 2 rekursif manggilnya, hindari dia akan duplikasi ya, pemanggilan duplikasi. Kemudian bila memungkinkan lakukan tail rekursif. Jadi kalau ada butuh rekursif ujung atau rekursif belakang gitu, kalau memungkinkan silakan digunakan. Nah, ini tadi ya contoh untuk menghitung faktorial. Jadi kasus penyetopnya kita tahu kalau dia misalnya dia 1,
nilainya pasti 1, kalau nilai 0 hasilnya adalah 1, dan kalau dia minus 1 berarti nilainya adalah 0. Nah, 3 ini akan menjadi kasus penyetop. Sedangkan kalau misalnya dia 2, 3, 4 dan seterusnya, itu akan menjadi kasus induksinya. Nah, bagaimana sih pseudocode-nya? Di sini kita lihat sudah dituliskan bahwa algoritma ya pseudocode-nya untuk kasus fungsi faktorial, function faktorial ya, ini adalah nama fungsinya. Kemudian di dalamnya ada biasanya sih kalau rekursif dia pasti ada parameter ya, n berupa integer, kemudian karena dia berupa fungsi berarti ada nilai balik ya, nilai yang dia akan dikembalikan adalah berupa integer juga. Nah, jika ya ini kita buat dulu kasus penyetopnya. Jika n lebih kecil dari 0, maka nilainya returnnya 0. Kalau n sama dengan 0, berarti returnnya 1. Kalau n sama dengan 1, returnnya 1. Ya, begitu. Atau else if n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, boleh ya dibuat return 1. Selain itu, nah di sini akan terjadi rekursifnya, di mana return n ya, return n. N-nya misalnya adalah 3 dikali faktorial, di sini kan n dikali dengan faktorial berapa? Faktorial misalnya 3, n-nya tadi 3 dikurang 1 berarti faktorial 2. Berarti manggil ke sini lagi kan? Masuk ke sini terus nanti n min 2 dan seterusnya. Baik. Mungkin sekarang saya coba gambarkan aja ya secara singkat begitu. Misalnya yang kita cari di sini adalah yang gak usah banyak-banyak, 4 faktorial begitu ya, 4 faktorial. Kalau kita menggunakan algoritma yang ada di sini, maka n ini akan diganti menjadi 4 kan. Pertama kali dia akan diganti menjadi 4. Masuk ke dalam pengkondisian ya, pengkondisian di sini. N lebih kecil dari 0 salah. N sama dengan 0 salah, n sama dengan 1 salah, maka return n ya begitu ya. Return n-nya berapa tadi? 4. Begitu ya. Dikali faktorial n min 1. Faktorial, saya buat f aja biar saya susah nulisnya di sini ya. F dikali dengan n-nya berapa? N 4 dikurang 1 begitu ya. Dia berarti adalah di sini adalah n-nya adalah 3. Oke. Sekarang berarti dia ini 4 dari return n 4 dikali dengan faktorial n min 1. N yang 4 dikurang 1 berarti faktorial 3. Faktorial 3 berarti akan manggil kembali kan? Dia akan kembali memanggil ke sini. Dia akan kembali memanggil fungsi faktorial ini. Kita lanjutkan. Berarti dia masih ada 4 begitu ya, dikali dengan n-nya sekarang 3. Di sini 3. Nah, di sini 3. 3 lebih kecil dari 0 enggak, sama dengan 0 enggak, sama dengan 1 enggak, berarti masuk ke kondisi else. Return n-nya berapa? 3 begitu, dikali dengan faktorial gitu ya, f faktorial n min 1. N-nya berapa? 3 kan, 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, 2 faktorial n dikurang 1. Oke, sekarang baru 4. Masih ada kan? Berarti manggil rekursif lagi. F faktorial 2 ini berarti rekursif lagi. 4 kali 3 kali begitu ya. Terus ini faktorial 2. Berarti n di sini sekarang adalah 2. N lebih kecil dari 0? Enggak. N sama dengan 0? Enggak. N sama dengan 1? Enggak. Berarti masuk ke kondisi else. Berarti returnnya adalah n tadi berapa? N tadi di sini sekarang 2 ya. 2 dikali begitu, ya kan? Faktorial n dikurang 1 dalam kurung faktorial n-nya berapa? 2 dikurang 1 berarti 1. Gitu. Berarti lanjut kan masih rekursif kan, dia manggil dirinya sendiri. Dikali 3 dikali 2 dikali. Nah, sekarang n-nya berapa sekarang? Sekarang n-nya faktorial 1. N-nya adalah 1, berarti nilai n di sini adalah 1.
N lebih kecil dari 0? Enggak. N sama dengan 0? Enggak. Tapi N sama dengan 1? Iya. Berarti returnnya adalah 1. Berarti selesai. Baru stop. Berarti kita sudah sampai pada kasus penyetop dan tidak melakukan faktorial lagi. Nah, makanya di sini 3 ini ya. 3 ini ya disebut dengan kasus penyetop. Karena dia tidak melakukan faktorial. Dan untuk faktorialnya kita harus menjurus kepada kasus penyetop ini supaya tidak terjadi faktor rekursif yang tidak berhenti. Jadi tinggal dikalikan nanti 4 kali 3 kali 2 berapa hasilnya gitu. Nah, ini contoh dari faktorial ya. Jadi selama dia masih memanggil ya, dia akan melakukan terus memanggil dirinya sendiri. Kemudian dan dia pada saat di akhir harus mengarah ke kasus penyetopnya. Kasus penyetopnya yang misalnya contohnya kalau faktorial 3 ini adalah kasus penyetopnya. Itu contoh dari algoritma faktorial menggunakan rekursif. Nah, ini ya contohnya tadi sudah saya jelaskan juga secara rinci tadi ya. 5 dikali faktorial 4 n-1, 4 kali 3, 3 kali 2 kali 1, kemudian dia penyetopnya di faktorial 1 menghasilkan ini faktorial 5. Kalau saya tadi faktorial 4 hasilnya adalah baru dikalikan, nilainya 120. Nah, yang 5, 4, 3, 2, 1 ini sebenarnya nanti akan disimpan ke dalam stack. Apa itu stack? Ya nanti kita belajar pada saat struktur data ya. Oke, nah sekarang salah satu contoh dari penggunaan dari rekursif itu adalah dengan bilangan Fibonacci. Fibonacci ini kalau kalian tahu dia akan menjumlahkan angka sebelumnya. Jadi nilai seterusnya itu adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Jadi misalnya nilai pertama, deret pertama 1, deret kedua 1, maka deret ketiga adalah 1 ditambah 1 nilainya 2. Deret keempat 2 ditambah dengan 1, hasilnya 3. 5 ini deret selanjutnya itu adalah 3 tambah 2. Deret selanjutnya adalah 5 ditambah 3 hasilnya 8. Deret selanjutnya adalah 8 tambah 5 hasilnya 13 dan seterusnya. Ya. Ini deret adalah nilai dari Fibonacci. Nah, bagaimana sih penggunaan rekursif untuk bilangan Fibonacci ini? Ini adalah contoh dari bilangan Fibonacci ya. Fibonacci bukan pseudocode atau algoritma dari bilangan Fibonacci. Jadi dia berhentinya kalau misalnya dia sudah nilainya 1. Kalau 1 dia tidak akan ditambahkan dengan nilai sebelumnya. Atau nilainya 0 maka dia tidak akan ditambahkan dengan bilangan sebelumnya ya. Jadi dia tidak akan menambahkan bilangan sebelumnya kalau dia sudah 0 atau 1. Itu adalah kasus penyetopnya. Sedangkan kasus induksinya adalah dia menjumlahkan 2 angka sebelum ya, deret sebelum dan sebelumnya lagi, n-1 dan n-2. Nah ya, sekarang misalnya saya contohkan begini, kita mau melihat deret ke berapa ya, keempat aja, keempat biar gampang. Berarti n pertama itu adalah 4, yang dikit-dikit aja ya, deret keempat. Maka n sama dengan 4? Tidak. N sama dengan 1? Enggak. Kemudian dia return Fibonacci begitu, n-1. Saya buat F aja ya, Fibonacci. Nanti bisa kalian ini sendiri ya, kalau di Fibonacci, kalau yang tadi faktorial gitu, biar saya susah nulisnya di sini. Misalnya F n-1 nilainya deret keempat kan kita mau melihat, berarti 4 dikurang 1 berarti 3 begitu ya. 4 dikurang 1 3 ditambah dengan Fibonacci berapa tadi? 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 berarti Fibonacci 2. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ini berarti masih manggil rekursif kan, dua-duanya masih memanggil rekursif. Kita selesaikan satu di sebelah sini. F3 ini berarti nilai di sini n-nya adalah 3. N sama dengan 0 enggak, n sama dengan 1 enggak, berarti return Fibonacci n-1. Masuk ke sini kan pengkondisian yang else-nya. F berarti
N min 1, 3 dikurang 1 nilainya adalah 2. Begitu kan? 3 dikurang 1 nilainya 2 ditambah dengan Fibonacci, begitu. N dikurang 2, 3 dikurang 2 adalah 1. Tambah F. Nah, ini lanjut lagi. F faktorial ya, untuk yang Fibonacci sebelah sini F2. Berarti di sini F2 ya. N-nya adalah 2. N sama dengan 0? Enggak. N sama dengan 1? Enggak, berarti masuk kondisi yang terakhir ya, yang else. Berarti F N min 1, 2 kan, 2 kurang 1, 1. Ditambah dengan Fibonacci N min kurang 2. 2 ya kan, dikurang dengan 2. Berarti dia Fibonacci 0. Begitu ya, Fibonacci 0. Nah sekarang ini pada saat baris ke sini dia masih manggil Fibonacci lagi kan, memanggil rekursif dirinya sendiri kembali. Oke, kita lanjutkan berarti F2 ya, F2 berarti N di sini adalah 2. Ini 0 bukan ya, N tidak sama dengan N sama dengan 0, tidak, salah. N sama dengan 1, salah, berarti masuk ke else di bawah sini kan. Berarti Fibonacci agak panjang, iya agak panjang. N dikurang 1, 2 dikurang 1, berarti Fibonacci 1, begitu, ditambah dengan, ya kan, ditambah ini Fibonacci, panggil lagi Fibonacci N min 2, 2 dikurang 2 berarti 0, ya gitu kan. Oke, ditambah ini habis kan. Sekarang lanjut ke Fibonacci di sini F1. F1 ini berarti N-nya adalah 1. Masuk N sama dengan 0, salah. N sama dengan 1 menghasilkan 1, berarti kita langsung return 1. Tidak manggil rekursif dirinya sendiri kan? Berarti stop. Ini berarti N sama dengan 1 adalah sudah masuk ke dalam kasus penyetop. Stop. Oke, kita tambah F1. F1, N1 kebetulan sama ya, berarti 1 begitu. Ditambah F0. Berarti di sini kasusnya nilai N-nya adalah 0. Masuk 0 di sini N sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan 0. Terus tapi di depan ini kan masih ada rekursif. Oke, kita panggil lagi, kita masukkan lagi nilainya. F1, N di sini 1, berarti N sama dengan 0, 0. N sama dengan 1 nilainya 1, begitu. Terus F-nya F0 ya, F0 rekursif masuk di sini 0, berarti N sama dengan 0, dia keluar 0. Yang ini tidak ada ini lagi kan, 1 tambah 1 tambah 0. Nilainya adalah 1 tambah 1, 2 tambah 1 adalah 3. Berarti untuk deret keempat, tadi 4 ya, 4 nilainya adalah 3. Begitu, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan rekursif. Jadi harus ingat ya, untuk rekursif yang perlu diingat itu adalah harus mengarah pada kasus penyetop. Kalau Fibonacci kasus penyetopnya kalau dia N-nya 0 dan N-nya 1. Jangan pernah lupakan kasus penyetop, karena kalau misalnya tidak ada kasus penyetop maka dia akan terus-terusan ya, nggak berhenti Fibonacci-nya, atau perulangannya tidak akan berhenti. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dasar dari saya mengenai rekursif. Kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom chat di YouTube-nya, atau mau langsung ditanyakan pada saat perkuliahan juga boleh. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.